akan mulai ibadah PAUD Kasih Bangsa Palu. Teman-teman, sebelum kita mulaikan ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kunci tangan, kita berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. I want to praise and worship you. Holy Spirit, please guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan selalu berjalan setiap hari bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Ketika ada kata jalan, pertama-tama kita menghadap ke kanan dulu. Ada kata jalan, teman-teman berbalik. Ketika ada kata jalan lagi, berbalik dan seterusnya sampai selesai lagu ini. Baiklah teman-teman, are you ready? Yes. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan ayat memorizing yang akan dipimpin oleh Miss Mary. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Mary. Kita akan mengucapkan ayat hafalan. Are you ready? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya teman-teman, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nah, sekarang teman-teman yang di rumah akan mengucapkannya sendiri ya, dengan melihat gerakan Miss Mary. Are you ready? 1, 2, 3. Berhasil! Kalian hebat! Nah teman-teman, sekarang kita akan mengucapkannya dengan dinyanyikan. Kalian ikuti Miss dari rumah ya, oke? Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan,
12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Selamat berlatih di rumah ya. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi terlebih dahulu. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman terilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah belajar menghafalkan ayat. Dan pada saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati pikiran kami, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memimpin Miss yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini Miss Linda akan mengajak teman-teman semua masuk ke dalam sebuah kerajaan. Wah, kalau namanya kerajaan pasti luar biasa ya teman-teman. Ada istananya dan sudah pasti ada rajanya. Tetapi hanya ada satu orang yang sangat luar biasa di dalam kerajaan ini. Apakah orang itu rajanya? Belum tentu. Mau tahu siapa orang yang luar biasa tersebut? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yuk teman-teman, simak terus cerita firman Tuhan berikut ini yang akan Miss Linda bawakan. Pada waktu itu, di kerajaan Babel, ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja ini mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Selain itu, raja juga mengangkat 3 orang sebagai pejabat tinggi untuk membantu raja. Salah satunya adalah Daniel. Wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab kepada Daniel supaya raja jangan dirugikan. Tuhan membuat Daniel melebihi pejabat tinggi yang lainnya dan para wakil raja itu, sehingga raja sangat sayang kepada Daniel. Selain rajin bekerja, penuh tanggung jawab,
juga penuh hikmat yang dari Tuhan. Setiap hari Daniel tidak pernah lupa selalu berdoa 3 kali dalam sehari. 3. Namun ternyata hal ini membuat pejabat-pejabat yang lainnya menjadi iri hati dan tidak senang terhadap Daniel. Mereka mencari cara untuk menyalahkan Daniel di hadapan raja. Tetapi mereka tidak menemukan suatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daniel. Daniel benar-benar excellent karena Tuhan memberikan kepadanya roh yang luar biasa. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan akal untuk menyingkirkan Daniel. Karena mereka tahu Daniel setiap hari pasti berdoa kepada Tuhan. Maka mereka datang kepada raja dan berkata, "Raja, engkau ini hebat sekali. Semua orang hormat dan takut kepadamu ya Raja. Bagaimana kalau selama 30 hari semua orang tidak boleh berdoa kepada yang lain, hanya boleh berdoa kepada Raja saja? Dan peraturan ini tidak boleh dicabut. Siapa yang berani melanggar peraturan Raja, dia harus dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa." Raja pun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah," kata raja, "aku akan membuat peraturan itu." Singkat cerita, peraturan raja sudah ditulis dan diumumkan di mana-mana. Tetapi Daniel tetap cinta kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Ketika orang-orang yang iri hati terhadap Daniel tahu kalau Daniel masih berdoa kepada Tuhan, maka mereka cepat-cepat datang kepada raja dan berkata, "Raja, ada satu orang yang tidak berdoa kepada raja, tetapi dia berdoa kepada Tuhannya." Raja langsung marah dan berkata, "Siapa dia? Cepat tangkap dan masukkan ke dalam gua singa." Jawab mereka, "Daniel, Raja." Ketika raja mendengar nama Daniel, raja menjadi terkejut dan sangat sedih hatinya karena Daniel adalah orang yang disayang oleh raja. Tetapi karena peraturan raja tidak boleh dibatalkan, akhirnya prajurit diperintahkan untuk menangkap Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka pun melakukannya dan Daniel tidak melawan ketika ia ditangkap dan hendak dibuang ke dalam gua singa. Di dalam gua singa ada banyak sekali singa-singa yang lapar yang siap menerkam Daniel. Bukan hanya 1 ekor saja, tetapi ada ratusan ekor singa. Mengerikan sekali, takut. Tetapi Daniel sama sekali tidak takut. Di dalam gua singa, Daniel terus berdoa kepada Tuhan. Pada malam hari, raja sangat gelisah. Sepanjang malam, raja tidak bisa tidur. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali raja sudah bangun dan langsung pergi ke gua singa karena ia teringat kepada Daniel. Dengan berteriak, raja berkata, "Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah dengan tekun sanggup melepaskan kamu dari singa-singa itu?" Nah, teman-teman, bagaimana ya keadaan Daniel? Apakah ia masih hidup? Atau jangan-jangan sudah di dalam perut singa-singa itu? Raja harap-harap cemas. Tak lama kemudian terdengar suara, "Ya Tuanku Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa, sehingga
semua singa diam dan tenang. Tidak ada satupun singa yang berani menggigit aku. Wah, raja sangat senang. Cepat-cepat dipanggilnya prajurit untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Bukan hanya itu saja, raja pun memerintahkan prajurit untuk menangkap orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada Daniel dan melemparkan mereka beserta dengan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, semuanya dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka pun diterkam oleh singa-singa yang sudah lapar itu. Saat itu juga raja mengeluarkan perintah baru agar semua orang di seluruh kerajaan harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Dan demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di cerita firman Tuhan minggu depan. God bless you. Baiklah teman-teman, dari kisah cerita hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel yang mengajarkan kita untuk selalu tekun berdoa dan melakukan firman Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi Tuhan yang disembah Daniel itu, yang juga kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, pasti akan melindungi kita dan menjaga kita. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, belajar ayat firman Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan dan menyaksikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami lakukan itu sungguh-sungguh memberkati kami semua dan menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan senantiasa melindungi kami, menjagai kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Goodbye teman-teman.